Selamat datang di Kandang Fighter. Ketika nama Islam Makhachev disebut, publik UFC tahu betul siapa sosok di balik bayang-bayang sang legenda Khabib Nurmagomedov ini. Ia bukan hanya pewaris gaya bertarung khas Dagestan, tapi juga simbol dominasi baru di oktagon. Setelah menaklukkan semua tantangan di kelas ringan dan menjadi juara dunia yang tak tergoyahkan, kini Makhachev melangkah ke medan perang yang lebih berat, kelas welter. Dan target pertamanya bukan sembarang lawan, Jack Della Maddalena, si mesin knockout asal Australia, juara bertahan yang belum pernah tersentuh kekalahan sejak debutnya di UFC. Langkah ini jelas beresiko besar. Dengan naik ke kelas 170 pon, Makhachev harus rela melepaskan sabuk emas yang begitu lama ia pertahankan. Tapi, di balik semua itu, tersimpan ambisi yang jauh lebih besar. Menjadi petarung UFC pertama dari Dagestan, yang menaklukkan dua divisi berbeda. Saya tidak bisa berjuang di dua kelas sekaligus, kata Makhachev kepada Bloody Elbow. Tapi saya ingin tantangan baru. Saya merasa lebih bebas sekarang, tidak perlu khawatir soal diet. Saya bisa menikmati latihan lagi. Ucapan itu terdengar sederhana, tapi di baliknya ada pesan jelas. Makhachev tidak lagi sekadar bertarung untuk menang, melainkan untuk meninggalkan warisan. Dari juara ke penakluk divisi baru, sejak debutnya di UFC, Islam Makhachev dikenal sebagai monster grappling. Tak banyak yang bisa bertahan lama di bawah tekanan ground game-nya. Ia membuat lawan-lawan kelas dunia seperti Charles Oliveira dan Dustin Poirier tampak kewalahan, namun, kali ini, situasinya berbeda. Lawannya bukan grappler, melainkan striker murni dengan tangan sekeras batu, Jack Della Maddalena, JDM. Bukan petarung sembarangan. Dari 18 kemenangan profesionalnya, 12 datang lewat TKO atau KO brutal. Ia dikenal tenang, efisien, dan mematikan di jarak menengah. Pukulan kirinya menjadi momok bahkan untuk veteran sekelas Gilbert Burns dan Belal Muhammad. Tak heran jika banyak pengamat menyebutnya sebagai monster senyap yang siap menelan siapapun yang berani masuk ke wilayahnya. Namun Makhachev bukanlah lawan yang mudah. Dia, JDM, bukan petarung dengan kekuatan gila. Kamaru Usman dan Belal Muhammad punya kekuatan yang lebih baik. Saya tidak pikir Jack lebih kuat dari saya, ujar Makhachev dengan nada tenang tapi penuh keyakinan. Bagi banyak orang, ucapan itu terdengar seperti kepercayaan diri berlebihan. Namun bagi Makhachev, ini soal mindset. Ia telah bertarung melawan para elit, menanggung tekanan dari seluruh dunia, dan tetap keluar sebagai pemenang. Tantangan baru bukanlah alasan untuk mundur, melainkan bahan bakar untuk membakar semangatnya. Arena legendaris, taruhan sejarah. UFC 322 akan digelar di Madison Square Garden, New York, arena yang menjadi saksi lahirnya para legenda. Disinilah, Conor McGregor menulis sejarah. Disinilah, Khabib Nurmagomedov menjatuhkan lawan demi kehormatan, dan kini, giliran Makhachev yang melangkah ke panggung yang sama, membawa nama Dagestan di dada dan beban ekspektasi dunia di pundaknya. Pertarungan ini bukan hanya soal sabuk juara, kata Makhachev dalam wawancara terpisah. Ini tentang pembuktian siapa yang benar-benar terbaik. Publik pun terbelah. Sebagian yakin Makhachev akan menggunakan keunggulan grapplingnya untuk mendominasi JDM di bawah. Namun sebagian lain percaya, jika duel ini tetap berdiri, Della Maddalena punya peluang besar mengirim Makhachev ke kanvas untuk pertama kalinya. Robert Whittaker, mantan juara dunia UFC, bahkan sempat berkomentar, Islam bisa kehilangan segalanya di sini, tapi jika dia menang, dia akan masuk ke sejarah. Taruhan itu jelas terasa. Satu langkah salah, dan Makhachev bisa kehilangan lebih dari sekadar rekor persempurna. Ia bisa kehilangan aura tak kekalahkan yang selama ini melekat padanya. Luka lama, pelajaran baru. Banyak yang lupa, di balik dominasi Makhachev, ada momen-momen getir yang membentuknya. Saat melawan Dustin Poirier, ia sempat menderita 144 pukulan signifikan, jumlah tertinggi sepanjang karirnya. Namun, dengan ketenangan dan strategi, ia berhasil mengunci Poirier di ronde terakhir. Pertarungan itu jadi bukti bahwa Makhachev bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga tangguh mental. Kini, melangkah ke kelas welter, semua itu akan diuji lagi. Perbedaan 15 pon bukan sekadar angka di timbangan. Ini berarti lawan dengan tenaga lebih besar, pukulan lebih berat, dan daya tahan yang lebih kuat. Meski tinggi badannya hanya selisih 2 cm, postur JDM jauh lebih padat dan eksplosif. Namun, Makhachev melihatnya dari sisi lain. Ketika saya naik kelas, hidup saya berubah. Saya bisa tersenyum lagi saat berlatih, ujarnya dengan wajah santai. Kalimat itu seperti menegaskan bahwa ini bukan tentang beban, tapi kebebasan. Ia tidak lagi terjebak dalam rutinitas menurunkan berat badan ekstrim. Kini, ia bisa fokus sepenuhnya pada strategi dan teknik. Dua hal yang selalu menjadi senjata utama petarung Dagestan. Duel penentu takdir, pertarungan ini tidak hanya akan menentukan nasib Makhachev, tapi juga arah masa depan UFC. Jika ia menang, maka era baru UFC bisa dimulai, era dominasi lintas divisi oleh seorang petarung Dagestan. Namun jika kalah, maka Della Maddalena akan menegaskan dirinya sebagai wajah baru divisi welter. Penerus kejayaan Usman dan Stan Pierre. Para penggemar pun sudah tak sabar menanti.
tiket pertarungan di Madison Square Garden ludes hanya dalam 48 jam. Dunia seakan membeku menunggu duel dua gaya bertarung berbeda, kekuatan grappling melawan ketajaman striking. Analis MMA terkenal Daniel Cormier bahkan menyebut laga ini sebagai pertarungan gaya klasik yang mengingatkan pada duel legendaris antara Royce Gracie dan striker awal UFC dulu. Makhachev punya IQ bertarung yang sangat tinggi, tapi jika dia terlalu lama berdiri, JDM akan menghukumnya, kata Cormier. Siapa yang akan jatuh? Skenarionya sederhana, tapi mematikan. Jika Makhachev berhasil menjatuhkan JDM di ronde awal, peluang menang lewat submission sangat besar. Namun jika pertarungan berlangsung lama dan tetap berdiri, setiap detik adalah bom waktu bagi Makhachev. JDM tidak perlu banyak peluang, satu pukulan bersih bisa cukup untuk mengubah segalanya. Kedua petarung sudah mempersiapkan diri berbulan-bulan. Camp latihan Makhachev di American Kickboxing Academy berjalan intens, dengan dukungan langsung dari Khabib Nurmagomedov dan Javier Mendez. Sementara itu, JDM memilih terlatih di Perth dengan tim lamanya, memoles kecepatan dan ketajaman serangannya. Dalam konferensi pers terakhir, suasana panas terasa. Makhachev menatap tajam, penuh kepercayaan diri. Saya datang ke sini bukan untuk bertahan, tapi untuk menang. Saya akan menunjukkan bahwa petarung Dagestan bisa menguasai dua divisi. JDM menanggapinya dengan senyum tipis. Dia mungkin juara di kelas ringan, tapi di welterweight, ini wilayah saya. Suasana pun langsung meledak. Kamera, lampu dan sorakan penonton membuat momen itu terasa seperti adegan film laga yang menegangkan. Apakah sejarah akan terulang? Dulu, Conor McGregor mencoba hal serupa, menjadi juara di dua kelas berbeda. Ia berhasil, tapi hanya sebentar. Kini, Makhachev ingin mengulang sejarah itu dengan cara yang lebih elegan, tanpa gimmick, tanpa drama, hanya murni dengan kemampuan bertarung. Apapun hasilnya nanti, UFC 322 akan tercatat sebagai salah satu pertarungan paling monumental dekade ini. Sebuah duel antara keyakinan dan kekuatan, antara teknik dan insting, antara Dagestan dan Australia. Islam Makhachev tahu apa yang dipertaruhkan. Ia tahu bahwa satu kesalahan bisa mengubah segalanya. Namun dengan ketenangan khasnya, ia tetap tersenyum, menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Setiap petarung punya waktunya, kata Makhachev menutup wawancara. Dan waktuku belum berakhir. Aku akan membuat dunia melihat bahwa aku bisa menaklukkan siapapun, di kelas manapun. UFC 322, Madison Square Garden. Dunia akan menonton. Siapa yang akan bertahan, siapa yang akan tumbang, kita akan tahu saat lonceng pertama berbunyi.